Penyelesaian tindak pidana ringan tidak hanya berujung pada meja hijau. Di episode kali ini, Polmas TV akan menghadirkan liputan khusus penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di Kelurahan Ciserem, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Perselisihan rumah tangga merupakan kasus yang diselesaikan oleh Babin Kaptibmas, tokoh masyarakat, dan para pihak yang terlibat di perselisihan. Berikut liputannya. Dari kawasan Pak Dedi ayah kan? Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Kenapa, Bu? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih. Mau ini Apa? laporin bekas suami saya, mantan. Oh, kenapa? Itu suka neror saya aja, disangkanya saya nggak bener, weh. Ibu udah cerai tadinya? Hah? Udah. Terus suami ibu ganggu terus? Ganggu terus, suka ngintip-ngintip kalau malam Ke ke kamar? rumah. Ke rumah. Waktu itu tuh jam 12, setengah 12 malam. Sering itu, Bu? Ya kalau kelihatan mah waktu hari itu aja, waktu malam apa ya? Malam minggu Oh, kayaknya. malam minggu. Udah berapa kali kejadian gini, Bu? Waktu rumah tangga mah sering, Pak. Waktu masih itu mah, cuma sekarang mah saya udah nggak kuat. Jadi ibu melaporkan ke saya tujuannya untuk apa? Ya untuk supaya saya aman, weh. Oh, jadi minta perlindungan Iya. supaya diselesaikan supaya suami ibu tidak mengganggu Tidak lagi ibu, mengganggu Bu. lagi, iya. Itu aja mungkin. Iya. Silakan. Nanti dulu ya, saya akan telepon dulu itu, Bu ya. Biar diselesaikan di sini, Bu ya. Iya. Pak Ketua, lagi di mana? Oh iya ya. Kalau bisa merapat sini dengan anggota, Pak, karena ini ada permasalahan ibu-ibu rumah tangga diganggu sama mantan suaminya, Pak. Segera, Pak ya. Di Antos, Pak. Ibu silakan tunggu dulu, Bu ya. Enggak. Saya sambil jemput ketua Iya, atau iya. enggak apa-apa, silakan tunggu dulu aja. Silakan duduk. Gimana, ada masalah? Gini ya, Pak Ketua ya, dengan anggota ya. Ibu ini datang ke saya melaporkan bahwa ibu ini telah bercerai dengan suaminya tapi merasa terganggu oleh suaminya. Kadang-kadang ibu ini sudah ada seorang laki-laki misalkan datang ke rumahnya terus digedor-gedor sama suaminya karena itu mungkin suaminya masih merasa ada rasa sayang cinta mungkin. Ibu itu minta perlindungan ke kita ya untuk diselesaikan biar suaminya tidak mengganggu, begitu Bu kira-kira ya? Jadi gitu. Mantan suami ibu masih ada di sini. Ada. Minta alamatnya biar dipanggilkan, dimusyawarahkan kita di sini, Bu ya. Iya. Jalan Dengki. Jalan Dengki ya. Itu di Jalan Dengki. Di Jalan Dengki berapa, Bu? Dengki RW 8. Jalan Dengki Dengki RW 8. 4 gitu. Siap. Pak Siapa Pak namanya? Sobirin. Pak Sobirin. Sobirin ya. Siap. Dampingi Pak. RT 4. Tunggu Bu ya, biar masalahnya selesai. Ibu proses perceraian sama suami udah berapa Udah lama, lama, Bu? Pak. Udah mau 2 tahun nanti. Udah 2 tahun. Proses penyelesaiannya udah sampai ke PN Belum. belum? Cuma ke itu aja. Sesuai dengan hukum yang berlaku, hukum perkawinan barangkali itu harus segera diselesaikan kalau memang sudah ada ibu sudah tidak merasa ada kecocokan lagi, kecuali masih ada keinginan untuk islah kembali lah seperti itu. Ya kami mohon segera ibu selesaikan karena hukum yang berlaku di Indonesia ini belum sah kalau belum diputuskan oleh pengadilan agama, dan ibu pun tidak bisa menikah kembali dengan lain
dengan suami baru barangkali seperti itu ya. Nanti kita musyawarahkan dengan mantan suami ibu. Barangkali suami ibu itu masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang seperti yang dijelaskan Bapak tadi, ya wajar lah. Ada timbul kecemburuan, barangkali takut ada laki-laki lain yang dekat sama ibu. Cemburu banyak ya, Bu. Cemburu, masih ada rasa sayang. Ibu pun harus bersyukurlah masih ada rasa sayang di dalam hati mantan suami ibu. Bukan berarti ibu timbul emosi ya. Baiknya dimusyawarahkan, nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan barangkali ya. Jadi solusinya di sini. Pak Ketua, apa perlu manggil ketua kecamatan nggak atau langsung di sini aja selesaikan? Selama masih kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Nanti laporannya tidak. Hasilnya aja ya. Hasilnya saja. Seandainya nanti pihak ketua tingkat kecamatan pun kalau tidak ada penyelesaian bisa ditindaklanjuti ke polsek barangkali. Prosedurnya seperti itu. Ya, siap. Saya nama Pak Sobirin. Oh iya, Pak Sobirin ya. Sobirin di Pakai aja Pak, sengaja Pak. Mau SK masjid ya. Ya, silakan dulu Pak. Teman. Pak Sobirin. Pak Sobirin lurus. Pak Sobirin. Jadi begini Bapak, tadi kami kedatangan mantan istri Bapak, ya lurus. Nah, mengadukan kepada kami akan adanya teror. Bukan ada merasa diteror oleh Bapak sebagai mantan suami. Jadi ibu ini merasa tidak nyaman dengan teror-teror yang Bapak buat. Betul aduan yang disampaikan oleh mantan suami ibu seperti itu? Enggak, Pak Zumi, saya kan pakai kopi. Saya diminta keterangan sama saya, ini nggak untuk apa istilahnya orang. Bukan yang itu dulu. Yang dulu bukan yang sekarang. Dulu namanya masih apa? Masalahnya masih yang bukan saya itu. Dan namanya orang masih yang kan. Sebentar gini Mas ya. Apakah Bapak masih suka nggak, masih senang nggak kepada istri Bapak? Sebenarnya ini Pak? Hah? Masih Pak. Jadi kalau ada suami atau laki-laki yang datang ke rumah Ibu Rohaiti ini, emang Bapak suka marah? Ya marah sih nggak marah, biasa nanya namanya wajar. Karena ada rasa masih ada cemburu Pak ya? Gitu Bu, berarti Bapak ini masih sayang ke Ibu. Kenapa Ibu bisa cerai segala Bu? Saya mah nggak mau dimadu Pak. Masalahnya yang di madu ini. Ini tuh udah cerai tapi belum. Mas belum bisa menceraikan ini istrinya? Enggak yang ini. itu. Oh yang gitu, yang istri yang gitu. Ya itu ya kemarin malah ya udah pulang dia pulang besok, tapi saya itu yang ketika jual saya minta ya kayak sabar. Saya sih belum bisa ngomong. Gitu ya. Sekarang gini ya Masnya, karena ibu ini datang minta bantuan kepada FKPM dan polisi, banyak. Jadi masalah ini ibu minta agar diselesaikan supaya mungkin aja Mas tidak mengganggu lagi kepada Ibu Rohaiti. Kalau ada laki-laki yang ingin menjadi suaminya, mungkin Mas juga jangan sekali-kali menghalangi. Mungkin gitu Mas ya. Apakah enggak? Itu apa kemahan itu kalau waktu pala Tapi benar-benar kalau seumpamanya ibu punya suami lagi, Mas Wirin ridho enggak? itu masa bodoh sih penting benar itu misalnya terus gawe lagi. Terus alasan menghalangi kalau ada suami, kalau ada laki-laki masuk ke rumah Ibu Rohaiti apa alasannya? Untuk main-main dulu untuk naon.
Oh gitu Bu. Jadi tujuannya gini Bu, supaya mungkin jangan sampai ibu gagal kedua kalinya. Jadi gini, jangan sampai ada laki-laki datang ke rumah ibu hanya untuk main-main. Ini mah gitu aja Bu. Karena apa silakan asal penting benar misalnya sekawin. Berarti ini mah kesalahpahaman ibu. Mas Rifa suka ngintip-ngintip Pak kalau malam, padahal nggak ada orang di rumah teh. Kenapa Tapi dia Mas? suka ngintip-ngintip. Kami itu peluntur, orangnya kasih kontrol becak. Oh, iya. Kontrol. Terus belum dikunci namanya orang. Gitu Pak. Jadi Namanya kalau PK, boleh, seperti pohon, maaf Pak Birin, kalau boleh Pak saya simpulkan, barangkali di dalam hati Pak Birin ini masih ada rasa cinta, ada rasa sayang kepada mantan istrinya kalau dalam hal ini. Jadi dalam hati Pak Birin barangkali tidak ada keinginan barangkali ada laki-laki lain yang bermaksud mempermainkannya, barangkali ya ngontrol-ngontrol hanya ingin membuktikan benar enggaknya itu laki-laki tersebut seperti itu Ibu, barangkali ya. Jadi ini timbul karena kesalahpahaman ya, kesalahpahaman. Tapi ada di bumi petara ya pamuket Pak. Oh, Gitu. Jantan terus nyebar ke mana-mana Pak, jantan api ngetas-ngetas pamuket. Gitu api mah terasa teh. Fitnah ya. Gitu. Padahal abi mah teu acan ya saprak sareng anjeunna teu acan nyanak pamuket ka bumi Pak abi mah. Ari ieu nyangkina teh anu terus nyebar ka mana-mana gitu. Abi teh terusna teh gitu. Jadi solusinya barangkali begini, kalau bisa Bapak Ibu terima ya, kita ambil kesepakatan bahwa Bapak dan Ibu ini sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri. Barangkali Bapak pun harus sadar bahwa sekarang sudah lain lagi barangkali, dan talak pun sudah turun ya Bu ya. Cuman penyelesaiannya belum sampai ke pengadilan negeri agama, itu juga mohon untuk diselesaikan karena itu Ibu sebagai kekuatan hukum buat Ibu ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu, karena ini timbul hanya karena kesalahpahaman toh, dan Bapak pun ke depan insya Allah ya Pak ya tidak akan lagi meneror mantan istri Bapak ya. Sekarang dibuat kesepakatan saja, disaksikan oleh kami, dan silahkan Bapak dan Ibu untuk berdamai dan tidak akan lagi terulang peristiwa yang dirasakan Ibu sebagai teror itu. Salaman dulu, mangga udah tadi nage baik-baik ya, sekarang baik-baik pula gitu. Salaman dulu. Salaman kalau tidak ada masalah. Alhamdulillah. Tali. Ada salaman. Salaman. Sok berikrar lah bahwa saya. Silih hapunten we tahu kumaha we bahasana sok. Capek. Seperti itu, jadi nanti Bapak Ibu membuat surat pernyataan di atas materai yang cukup sebagai catatan kami ya, bahwa permasalahan yang Bapak Ibu hadapi sudah diselesaikan secara musyawarah, dan insya Allah ya mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali ya. Terus izin Ari kalau yang abi mantos sakitu alam aya semua karena masih ada rasa cinta Ibu teh nyebutnya Ibu. Ya maklum lah seperti itu masalahnya. Tapi ai Bapak menerima teu Ibu mau nikah deui? Ridho teu? Hanya asal penting bisa lah, apa sih kawin, Jadi Ibu bebas sekarang Bu. Silakan mau nikah lagi juga nggak apa-apa. Becak ya, barangkali ada yang pohon. Ternyata beda anggar betul sama tadi bere. Biasa teh Pak seueur tapi abi tadi pasien jijik can. Kasih atuh Mas satu warisan. Ya istilahnya saya belum dijual dan jual becak. Ya, intinya mah mungkin gini sekarang ya, mulai saat ini kemudian mungkin Mas Birin juga tidak akan mengganggu lagi ke Ibu Bu ya. Udah belum punya keturunan kan ya? Belum ya. Kayak saya sih bukan itu memang saya gigi ya. Nah, iya, tapi Waktu saya- masih itu masih sama di- saya kayak ada sampai orang kayak saya takut ya ini. Ada saya dukun-dukun kayak saya tahu apa tapi kayak saya Jantan iya selalu. Jadi sekarang barangkali permasalahannya sudah
selesai setelah musyawarah mufakat ya, Bapak pun berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang dirasakan oleh ibu sebagai teror, dan ibu pun bisa memahami karena memang di dalam hati Bapak masih ada rasa sayang ke ibu, jadi tidak ada keinginan ada laki-laki lain yang bermaksud mempermainkan, barangkali seperti itu. Jadi dibuatkan nanti surat pernyataan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nanti dalam waktu tidak terlalu lama Bapak dan Ibu dipanggil kembali untuk menandatangani surat pernyataan ini, dan kok Bapak Ibu mendapatkan masing-masing lampirannya satu ya. Sebagai bahan catatan bahwa masalah ini secara hukum barangkali sudah diselesaikan di sekretariat KPM. Untuk itu atas pengertian dan kesadaran kedua belah pihak saya ucapkan banyak terima kasih, dan insya Allah jangan sampai ke depan terulang lagi. Demikian barangkali apa ya. Maka saya bisa ya. mengontrol beca kayak kunci TK gitu. Iya, iya. Takut saya sangat tinggi ya secara itu mah kunci Iya. gitu. Iya, Saya bisa iya. namanya warga. Iya. Ya gitu. Kan apa-apa. Iya, iya, iya. Pada sekolah. Iya, baik-baik saja ke depan nanti apa ya. Ya makasih ya. Ibu, maka nanti dipanggil lagi, nanti kesepakatannya dibuat ya. Atasan adanya, ibu mau di sini aja, bu, satu-satu nggak apa-apa, bikin aja di sini. Pandu ya. Bertanda tangan di bawah ini saya nama Iya pak. Berarti bapak mau kurang tangan mukul gitu. sok selanjutnya Tos ya pak, tos. ya. Nggak usah nanda tangan langsung. Langsung. Baiklah, surat kesepakatan bersama ini telah dibuat dan disaksikan oleh para saksi dari Babin Kaptimas dan anggota FKPM. Selanjutnya masing-masing kedua belah pihak memegang salinan surat perjanjian pernyataan bersama ini sebagai pegangan bahwa kasus yang menimpa Bapak Ibu ini sudah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan alhamdulillah masing-masing menyadari kekeliruannya. Mangga ditampi ini sebagai kuatan hukum Ibu. Masalah mangga atas carilah. Kalaupun nanti di kemudian hari ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi percekcokan di antara kedua pihak, maka kedua belah pihak nanti akan dipanggil kembali untuk kami investigasi, barangkali diwawancari kembali permasalahan yang timbul. Seperti itu Bapak, terima kasih Bapak Ibu sudah menyadari dan menyikapi permasalahan ini secara dewasa, sehingga memudahkan kami untuk menyatukan kembali atau membuat damai kedua belah pihak. Kemudian terima kasih, selamat jalan, dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal lagi yang terjadi. Demikian. Salam dulu. Aturan ya Pak. Mohon sok, wilujeng atau sok. Sing salametnya, sing bapak birinnya.